Sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Joseph Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang Customer Relationship Management, saat ini saya akan sharing 4R dalam CRM. Ya, dalam mengolah operation dari CRM. Ini penting sekali harus diketahui bagi para profesional untuk meningkatkan kompetensinya sebagai seorang marketing, sebagai sales, atau sebagian dari service. Saksikan video ini sampai selesai. Jika di marketing ada 4P. Product, Price, Place, Promotion, gitu ya. Nah, kalau di CRM itu ada 4R. Ya, jelas ya. Apa saja 4R itu? Di dalam rangka namanya operation dari CRM. Apa sih yang dikerjakan dalam CRM system, kan begitu ya. Setelah punya data, dan data ini sudah gabungan, data dari marketing, data dari service, data dari bagian sales. Nah, tinggal diolah. Nah, diolahnya ini ya masing-masing divisi marketing, sales, dan service ini melakukan komunikasi kepada pelanggan, karena kan ujung-ujungnya adalah pelanggan. Pelanggan itu supaya loyal dengan Anda, dengan perusahaan Anda. Nah, apa yang dilakukan? Apa itu 4R? Nah, R pertama yaitu namanya relationship. Ya. Yang kedua retention. Ya, ketahanan. Ketiga referral. Yang keempat recovery. Nah, itu 4R. Sekarang kita mulai yaitu yang namanya CRM untuk R yang pertama, relationship. Berarti apa? Membangun hubungan. Sisi marketing juga melakukan strategi-strategi membangun hubungan dengan pelanggannya. Dengan cara apa? Ya, membangun hubungan pelanggan dari yang tidak tahu menjadi tahu sekarang produk Anda dengan publikasi yang istimewa. Kemudian dari yang tidak butuh menjadi butuh, itu bangun hubungan ya. Level dasar, tidak tahu menjadi tahu, tidak butuh menjadi butuh. Nah, baru tahap berikutnya, bagian sales, bangun hubungan, bertemu kepada target market yang telah dibom oleh berbagai informasi oleh bagian marketing, bagian promosi. Lalu tim sales datang ke area yang telah dibom dengan berbagai publikasi penting, sehingga mereka sudah diberi kesadaran penuh, diberikan pengetahuan tentang produk secara iklan-iklan. Nah, seorang sales datang untuk bangun hubungan. Nah, membangun hubungan dalam sales di sini adalah untuk memastikan apakah mereka mau beli atau tidak. Nah, tentu kan bukan tiba-tiba mau beli atau tidak, sahabat sekalian. Ada prosesnya juga dilakukan bagian dari sales itu. Apa saja? Dari pertama membangun hubungan. Membangun hubungan apa? Hubungan dan kepercayaan. Ya, supaya kenal. Karena kalau tidak kenal, maka tidak sayang tidak beli. Nah, sahabat sekalian ya, berarti bahwa hubungannya jelas, real sekarang. Kalau tadi melalui digital dengan informasi, sekarang bertemu langsung, bangun hubungan. Dari tidak tahu karena kenalan dia dengan target marketnya, ngobrol dan seterusnya, jadi teman, jadi sahabat, meningkat ya, jadi sahabat. Dari tahu, kenal, jadi teman, jadi sahabat. Nah, lalu berikutnya jadi pacar, karena makin dekat, makin terbuka, sudah makin akrab begitu ya. Sudah jadi sahabat, tanda kutip, jadi keluarga, merasa seperti keluarga, sudah dikenal, berarti hubungan terasa makin tinggi. Nah, ini yang disebut namanya relationship dalam konteks namanya sales. Dari marketing sekarang sales. Lalu bagian service gimana? Nah, hubungan-hubungan di sini kan bisa biasa terjadi kan, ada konflik, ada segala macam. Nah, ditangkap apa yang menjadi tantangan, menjadi perbedaan ya dalam hubungan tersebut. Nah, suara itu ditangkap oleh suara pelanggan, oleh suara customer Anda. Gimana mereka, puaskah ketika telah membeli produk Anda dan seterusnya begitu ya. Dicek semuanya, diverifikasi. Nah, ini untuk care-nya. Jadi relationship karena sudah dipercaya, berarti dijaga kepercayaannya oleh bagian service, bagi customer service care-nya gitu ya. Dipertahankan. Ini bagian namanya service. Nah, itulah konteks relationship. Nanti di situ bisa terjadi promosi. Silakan dari pendekatan sisi marketing, sales, dan service. Ketika sudah mereka tertarik dengan hubungan, terjadilah di situ namanya pembelian, sales closing, deal close. Semua begitu close, lalu cari data lagi, kenapa dia beli?
Kenapa tidak beli? Nah gitu kan, kenapa belinya banyak dan seterusnya. Itu sudah observasi. Begitu closing deal, semua ada observasi. Kenapa dia beli? Mengapa memilih perusahaan kita? Nah, marketing melihat dari situ semuanya, mau observasi. Sales gimana menghubungkan supaya dia membeli lagi. Apa? Melakukan namanya upselling atau cross selling, membeli yang lain atau mempertahankan penjualan tersebut. Sisi servis gimana? Apakah mereka puas setelah menerima produknya? Gimana logistiknya? Gimana pengiriman dan seterusnya? Nah, itu bagian dari servis. Nah, disinilah tahap berikutnya, bagaimana mempertahankan, atau tadi relationship R1, sekarang naik ke R2, retention. Nah, disinilah program yang namanya program membangun ketahanan dalam hubungan dengan pelanggan Anda. Membangun hubungan tadi sudah, sekarang mempertahankan. Karena mempertahankan tidak mudah, sahabat sekalian. Mempertahankan pelanggan Anda yang loyal dengan Anda. Kenapa? Banyak penggoda-penggoda customer Anda. Banyak juga yang ingin merebut kekasih Anda tersebut dengan cara-cara yang dari yang halal sampai yang haram. Nah, itu ya. Baik-baik. Di sini jadi bagaimana menjaga hubungan, menjaga ketahanan dalam suatu relasi dan kepercayaan. Tentu bagian marketing juga membuat program. Bagaimana program retention. Wah, itu contoh ya. Yaitu contoh misalnya program yang namanya tukar tambah. Jadi kalau Anda punya merek HP tertentu, supaya dia nggak pergi pelanggan lain, kalau ada program baru, tukar aja deh gitu ya, mempertahankan. Nah, itu ya, terhubungan supaya tetap loyal. Ada program loyal, program ada member, get member dan sebagainya, ada member gitu ya. Terus kali ini ada member cardnya, ada segala macam. Nah, jadi Anda dapat namanya fasilitas pertahanan hubungan supaya mereka merasa diperhatikan juga, dijaga hubungannya. Si sales juga begitu juga, sama juga, mesti dia berkunjung, mengenai hubungan. Terus benar, kalau dia nggak pernah berkunjung lagi, sudahlah, nggak akan lagi terjadi hubungan bisnis lagi. Karena apa? Hubungan tahu, kenal, teman, jadi sahabat, jadi keluarga, atau jadi pacar di keluarga, itu kalau nggak dijaga, nggak dipertahankan, nggak dibuat hangat terus, ya itu bisa bubar, sahabat sekalian. Nah, itu si sales gimana menghubungannya, entah berkunjung, menghubungi dan seterusnya, supaya terjadi, atau kegiatan-kegiatan bersama dan sebagainya. Itu program sales harus juga datang. Ingat, jangan sampai ada duplikasi antara marketing dan sales di situ. Perhatian baik-baik. Saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda untuk menolong mereka juga supaya sehebat Anda yang telah menonton video ini. Dan juga saya semakin semangat untuk memproduksi video-video training lainnya. Nah, juga dari sisi customer service, bagian servisnya, bagaimana hubungan terus-menerus menanyakan mengenai after sale service-nya. Bagaimana caranya ketika dicek setelah sebulan, setelah setahun, dan seterusnya, di maintain terus hubungan-hubungan dengan pelanggan Anda. Ada kenal-kenal dan seterusnya. Jadi mereka terhubung dengan baik dari sisi 3 divisi. Nah, setelah sudah makin kuat hubungan di sini, nah bisa Anda masuk melompat ke R yang ketiga. Nah, ini R ketiga ini apa? Referral. Setelah relationship, kedua retention, ketiga referral. Nah, referral di sini adalah Anda sudah, karena sudah dekatnya, Anda minta bantuan, tanda kutip sini ya, bantuan untuk kepada customer Anda supaya mereferensikan, merekomendasikan perusahaan Anda supaya pelanggan Anda makin banyak. Karena Anda sudah dipercaya sebagai customer Anda. Nah, biasanya customer ini akan membantu kita ya. Nah, jangan lupa ya, tetap ada harganya, karena bisnis tetap bisnis. Hukumnya apa? Transaksional. Terjadi rasa yang kuat. Jangan pura-pura nggak tahu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada hubungan-hubungan yang hubungan bisnis. Jadi tinggal tanya saja kepada pelanggan Anda siapa yang bisa direkomendasikan, di mana komunitasnya. Jadi hubungannya makin luas ya. Database-nya, wah ternyata si bapak ini temannya hobinya di sini. Coba bangun hubungan, bisa kita bikin program bersama. Dan dia bisa bantu kita untuk merekomendasikan, mereferalkan. Itu penting sekali sahabat sekalian ya. Makanya komen-komen kalau Anda bermain dengan marketplace gitu, itu penting sekali sahabat sekalian. Minta komen, jangan minta komen bintang 5 doang gitu ya. Tolong dong referensikan kepada sahabat lain supaya membeli produk kita, kan begitu, yang bagus berkualitas sebagainya. Nah, itu R yang ketiga.
Marketing, sales, service harus melakukan itu. Nah, kemudian R yang keempat. Nah, ini yang R keempat ini kalau terjadi komplain, terjadi masalah. Nah, inilah yang disebut namanya recovery. Recovery, membangun hubungan kembali, pemulihan. Yaitu kalau ada komplain. Oke lah, mungkin ada komplain, dia tidak membeli, Anda sudah berjuang, tidak bisa membeli, kan tidak bisa membeli, ada banyak faktor ya. Dia tidak punya dana atau masih mempertimbangkan. Nah, itu ya, bangun lagi hubungan lagi. Nanti dari recovery ini Anda masuk lagi kembali ke relationship-nya. Jelas ada program sisi marketing, sales, service ya. Mengembangkan namanya program-program recovery. Memang sih bagian customer care lebih bekerja keras waktu recovery ini, bangun hubungan, mengejarnya. Tapi ingat, yang dipercaya di lapangan lebih dahulu adalah teman-teman dari sales. Nah, sales dengan service kerjasama di situ untuk melakukan recovery hubungan di sini. Jadi itulah sahabat sekalian 4R yang sangat penting dalam CRM: relationship, retention, referral, recovery. Nah, disinilah program-program dilakukan oleh marketing, sales, service harus terintegrasi dengan suatu sistem yang baik, sehingga Anda value-nya makin bagus, akhirnya lebih mudah mengambil customer baru. Nah, sahabat profesional sekalian, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan video-video saya lainnya supaya Anda bertambah lagi pengetahuannya dan Anda jauh lebih sukses. God bless you.